Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah jemaah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mengkaji tentang fikih al-Imam Syafi'i. Sebelum saya membahas tentang fikih al-Imam Syafi'i, bahwa sama-sama kita pahami bahwa baginda Rasulullah SAW itu disebut sebagai sumber syariat. Kemudian orang yang langsung belajar sama Nabi yaitu para sahabat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika wafatnya Nabi, maka sumber syariat telah tidak ada. Berarti semua orang yang ingin belajar agama semuanya datang kepada para sahabat, ya. Yaitu zaman tabi'i namanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika zamannya Nabi dan para sahabat itu sudah ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Dan semuanya itu benar karena bersumber dari Nabi. Akan tetapi perbedaan ini enggak terlalu dipertajam di kalangan sahabat karena Nabi masih ada. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah wafatnya Nabi, kemudian para tabi'in belajar sama sahabat, maka kelihatanlah ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam fikih itu ada istilahnya mustahid, ya. Mustahid itu orang-orang yang tingkatan keilmuannya itu sangat tinggi, ya. Karena ada beberapa syarat sehingga orang itu dikatakan mustahid mutlak, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika zamannya sahabat dan tabi'in, pada saat itu banyak sekali umat ini yang tingkatan ilmunya mencapai tingkatan mustahid. Karena ulama kita telah memberikan satu fatwa beristihad bahwa umat ini supaya mudah mengamalkan agama, tidak bingung, maka dengan cara bermazhab, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, maka timbullah mazhab, ya. Mazhab yang pertama itu mazhab al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki oleh Imam Malik, mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i, dan mazhab Hambali oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, jadi perkataan yang mengatakan bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini maksudnya bagaimana? Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Apakah langsung kita disuruh kembali membaca Al-Quran terus kita menerjemahkan, mentafsirkan, begitu juga hadis? Kalau itu maksudnya, itu maka pernyataan yang keliru atau salah, ya. Jadi agama ini belajar melalui ulama, dari sahabat, kemudian turun tabi'in dan seterusnya. Jadi untuk memahami Al-Quran dan hadis harus kita kembali ke ulama. Kita minta keterangan, penjelasan yang disampaikan oleh ulama. Karena tidak semua orang mempunyai tingkatan ilmu yang begitu tinggi, ya. Oleh karena itu ulama-ulama memberikan satu fatwa, satu anjuran istihad supaya kita ini mulai mengamalkan agama, kita bermazhab, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi saya katakan bahwa di zaman tabi'in itu mustahidnya banyak dan mereka buat mazhab sendiri. Akan tetapi setelah zaman berganti zaman, ya, murid-muridnya atau penerus daripada mazhab-mazhab ini ada sebagian yang bergabung dengan mazhab yang lain,
Ada mungkin juga sebagai yang meninggal dunia sehingga tidak sampai meriwayatkan pendapat imamnya sampai sekarang ya. Karena mazhab yang masih ada sampai sekarang cuma 4 mazhab saja, yaitu Imam Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dikatakan pahamnya sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dengan kita memilih salah satu mazhab ini. Mazhab Hanafi kah, mazhab Maliki kah, Syafi'i kah, atau mazhab Hambali. Kalau kita memilih salah satu pendapat imam ini, maka kita dikatakan penganut Ahlussunnah wal Jamaah ya. Karena pada saat ini, zaman kita sekarang ini, ada satu kelompok umat Islam yang tidak bermadhab dan dia tidak menganjurkan bermadhab. Wah, ini pendapat yang keliru, yang salah. Pendapat yang keliru, yang salah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini mudah mengamalkan agama, kita bermadhab ya. Dalilnya dalam surat Al-Fatihah, ayatnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa mereka? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Yaitu jalannya para nabi, jalannya as-siddiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang soleh. Kalau jalan para nabi udah jelas ya. As-siddiqin ini para sahabat, as-syuhada juga para sahabat, as-solihin ini para ulama. Ini dalilnya kita disuruh ikut pendapatnya ulama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita di Indonesia ini, kita ini berpaham mazhab apa? Bahwa yang menyampaikan Islam di negeri kita, Asia Tenggara, itu ulama-ulama yang berpaham fikih Syafi'iyah ya. Jadi kita aslinya di Indonesia ini, di Maluku kah, di Sulawesi kah, di Asia Tenggara itu asal muasalnya bermadhab fikih Syafi'iyah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian zaman berganti zaman, timbullah paham-paham yang saya nggak tahu dari mana asal muasalnya, yang dia ini tidak menganjurkan bermazhab. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mazhab Hanafi itu mazhab yang pertama kali timbul itu banyaknya di daerah India, Pakistan, di Bangladesh, Sri Lanka, ada juga di bagian negeri Syam. Kalau mazhab Maliki ini kebanyakan di Afrika, di Maroko, Aljazair, Tunisia, ini kebanyakan mazhabnya Maliki ya. Kalau mazhab Syafi'i kebanyakan di Asia Tenggara, di Yaman, dan sebagian di India. Kemudian mazhab Hambali ini kebanyakan di Mekah, Madinah. Ini sekedar saya ingin menjelaskan supaya kita ini, pembahasan kita terarah ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kitab fikih, yaitu kitab Takrib atau Abu Suja, matan Abu Suja fikih Syafi'i. Kitab Takrib ini mempunyai syarahnya nama Fathul Qorib, ada juga Tauseh, ada juga punya Haisiyah Baljur ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pembahasan pertama tentang bab toharo kan. Dalam kitab fikih itu, ada 4 pembahasan utama yang dibahas. Yang pertama tentang fikih ubudiyah, tentang ibadah. Ibadah ini mulai daripada sholat, zakat, puasa, dan haji ya. Kalau kita membahas sholat, berarti kita akan berkaitan dengan tohara atau bersuci ya. Kalau bersuci berkaitan dengan wudu, mandi wajib, dengan tayamum, kemudian menghilangkan najis dan sebagainya ya. Kemudian lagi ada sholat, dan begitu juga banyak hal-hal tentang sholat. Yang kedua tentang fikih muamalat, tentang bisnis, jual beli dan sebagainya. Yang ketiga fikih munakahat, tentang pernikahan. Yang keempat fikih jinayat, tentang kisos atau tentang pidana-pidana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan pertama tentang toharo ya.
Sebelum saya membahas tentang tohara, saya akan sedikit membahas tentang fikih ya. Apa itu fikih? Dalam kitab usul fikih, fikih itu mempunyai dua pengertian ya. Pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilahan. Secara bahasa, fikih artinya al-fahmu, memahami atau paham ya. Secara bahasa, fikih itu artinya paham, saya memahami. Seperti ada kata mengatakan faqihtu kalamaka. Itu sama artinya fahimtu kalamaka. Saya memahami perkataan kamu. Kemudian fikih secara istilahan atau secara terminologi, apa artinya? Al-ilmu bil ahkami syariati allati tarkuha bil ijtihad. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang didapatkan dengan cara berijtihad. Jadi fikih secara istilahan atau secara terminologi artinya ilmu tentang hukum-hukum syariat yang didapatkan dengan cara berijtihad. Contohnya dalam fikih dijelaskan bahwa niat pada waktu wudu itu hukumnya wajib. Niat ketika mandi wajib, hukumnya wajib. Niat ketika sholat hukumnya wajib. Lah kita mengetahui bahwa niat itu wajib, itu didapatkan dengan cara ijtihad. Dengan cara ijtihad, maka orang yang mengetahui bahwa niat itu wajib disebut orang yang paham, orang yang faqih ya. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa niat itu wajib. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya suatu amal itu tergantung niat. Nah, bagaimana caranya kita mengatakan itu wajib? Maka dalam hadis ini itu menggunakan kata-kata innama. Dalam ilmu nahu, inna itu artinya sesungguhnya. Inna itu artinya sesungguhnya. Kemudian ada tambahan ma. Ma ini disebut ma ziyadah, enggak punya arti. Apabila ma digabungkan dengan inna, yang tadinya artinya sesungguhnya, maka berubah arti. Maka artinya ada dua pengertian. Yang pertama litakhsis, untuk mengkhususkan. Yang kedua litahsir, untuk meringkas. Lah terus dari dua pengertian ini mana yang kita ambil? Maka ulama-ulama mengambil satu saja, yaitu litahsir, untuk meringkas. Jadi amal-amal yang ada niatnya, maka dikatakan itu yang sah. Dan amal-amal yang tidak ada niat, maka tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, pada setiap amal yang kita kerjakan, itu di antara rukun-rukunnya itu ada niat. Kalau nggak niat, maka amalnya nggak sah. Contohnya wudu ya. Wudu itu bagian daripada amal perbuatan. Oleh karena itu, dalam fikih Syafi'i mengatakan wajib niat ya. Kalau kita nggak niat, maka amalnya tidak sah hukumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi begitu. Kemudian orang yang mengetahui bahwa sholat itu wajib, atau itu puasa itu wajib, atau zina itu haram, maka dia tidak dikatakan yang faham, yang faqih. Kenapa? Karena ilmu tentang hukum syariat yang didapatkan itu bukan dengan cara istihad ya. Jadi ulang lagi, dalam usul fikih itu mempunyai dua pengertian, secara bahasa dan secara syar'an. Dalam hadis mengatakan man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada dia, maka dia akan diberikan kepahaman tentang agama. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ada perbedaan antara mengamalkan agama
dan memahami agama. Itu beda, itu dua hal yang berbeda. Maka orang yang paling beruntung itu orang yang paham agama dan dia bisa mengamalkan ilmunya, itu yang dikehendaki. Karena kalau ilmu tanpa amal itu sia-sia. Akan tetapi kalau kita punya amal saja tapi nggak punya ilmu juga, ini juga hati-hati, dikhawatirkan amal kita tidak sesuai syariat sehingga amal kita nggak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita akan masuk dengan bab yang pertama ya, bab fikih ibadah, yaitu kita membahas tentang toharo. Toharo ini mempunyai dua pengertian juga, pengertian secara bahasa dan secara istilahan. Toharo secara bahasa huruf to-nya dibaca fathah, artinya an-nadhafatu minal akdzari walau tohiran kal makhati wal basaq hisyan kanas kal ajnas au ma'nawiyan kal adnas. Jadi toharo secara bahasa artinya membersihkan dari segala jenis kotoran atau sesuatu yang menjijikkan, baik sesuatu itu suci seperti ingus atau ludah, ini suci tapi dia menjijikkan, atau sesuatu itu najis, najisnya secara najis yang hisian yang dilihat oleh panca indera, atau najis yang ma'nawiyan secara arti seperti penyakit hati, sombong, takabur, dengki, ini namanya najis secara ma'nawiyan. Oleh karena itu toharo secara bahasa artinya membersihkan segala jenis kotoran atau najis ya, baik yang secara hisian atau ma'nawiyan. Itu pengertian toharo secara bahasa. Kemudian pengertian toharo secara istilahan atau menurut para ulama ya. Jadi ada beberapa pengertian toharo secara istilahan, akan tetapi pengertian ini saling menyempurnakan dan saling menguatkan. Seperti misalnya pengertian toharo yang dinukilkan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi ya. Beliau mengatakan at-taharatu fi'lu ma tustahabu bi as-salat. Toharo artinya melakukan sesuatu yang dengannya diperbolehkan sholat. Maksudnya apa? Min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa ijalati najasati. Jadi melakukan sesuatu itu apa? Maksudnya melakukan wudu atau mandi atau bertayamum atau menghilangkan najis ya. Jadi orang yang ingin sholat nggak punya wudu, berarti wajib dia berwudu. Maka perbuatan wudu itu dianggap dia bertoharo, bersuci. Orang yang lagi janabah, dia nggak bisa sholat sebelum dia mandi wajib dulu. Kalau dia bisa sholat, mandi wajibnya itu dikatakan dia bertoharo. Kemudian orang yang ingin sholat nggak ada air misalnya, atau dia sakit misalnya nggak bisa menggunakan air, maka dia bertayamum. Maka tayamum itu dikatakan dia bertoharo. Kemudian menghilangkan najis ya. Di antara syarat-syarat sahnya sholat itu badan kita, pakaian kita suci dari najis. Kalau kita sholat ada najisnya di badan kita, pakaian kita, maka sholatnya tidak sah, maka harus dibersihkan dulu. Maka membersihkan najis itu untuk sholat disebut kita bertoharo. Itu pengertian toharo menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi ya. Sedangkan menurut Qori Hasan, beliau mengatakan toharo artinya innaha ijalatul man'i al-mutarattabi ala al-hadathil khabas. Ini sama saja sebenarnya. Toharo artinya menghilangkan penghalang yang dihasilkan karena kotoran atau najis. Sama saja, menghilangkan penghalang.
karena disebabkan karena hadas atau karena najis ya. Jadi ada penghalang sholat ya. Penghalang sholat itu orang yang berhadas, nanti dikatakan penghalang sholat, maka perlu dihilangkan ketika sholat. Itu pengertian toharo secara istilahan. Oleh karena itu bisa kita menyimpulkan daripada pengertian toharo secara istilahan ini, maka maksud dari kita bersuci itu ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, dan yang keempat menghilangkan najis. Kemudian ada wasailnya, ada perantaranya, ada wasailnya. Toharo juga ada 4. Yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga batu untuk beristinja, dan yang keempat menyamak ya. Kalau air ini udah jelas, air digunakan untuk wudu dan mandi wajib. Kalau debu ini digunakan untuk tayamum. Kalau batu untuk istinja ini digunakan ketika kita istinja. Dalam syariat mengatakan boleh istinja pakai batu ya. Dan yang keempat menyamak ya. Menyamak ini berkaitan tentang kulit-kulit bangkai yang disamak. Ketika disamak dia suci, maka bisa dipakai untuk sholat ya. Itu sekilas tentang tentang permulaan kajian tentang fikih toharo ya. Mudah-mudahan sedikit kajian ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.